Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada daun salam di dalam tas. Cakapnya cuma dikit doang suaranya. Yang kencangan apa yang banyak? Ada daun salam di dalam tas. Insya Allah yang punya hutang bisa lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alan nikaha sunnatan min sunanil mursalin wa ahallallahu at-tayyibat wa harramal khaba'ith. Ahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala ma ja'ala lana العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Air kelapa sampai nih. Ada diminum bu, orang ceramah dikasih air. Iya, emang kadang-kadang begitu ibu-ibu mah. Lagi ceramah makanan banyak, pas udah ceramah habis. Emang dimakanin sama jamaah. Masya Allah. Oh, sengaja supaya semuanya dapat gituan. Aku baru paham. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa in lam yastati fa alayhi bis-sawmi. Al-hadits. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya ceramah supaya diam, kita bacain Fatihah buat almarhum dulu ya. Ini almarhum dari Sahibatul Bait. Yang pertama almarhum Nazaruddin Yusuf bin Yusuf. Kemudian almarhumah Elina Hayat binti Muhammad Hayat. Kemudian almarhum Suhadi bin Alta. Kemudian almarhumah Onih binti Raib, kemudian almarhum Asif Saifuddin bin Suhadi, kemudian almarhumah Heni Hartini bin Suhadi, almarhum Hendra Mulyadi bin Asif Saifuddin, almarhum Anton Hardian bin Ade Sutisna, almarhum Ayat Hidayat bin Ade Sutisna, almarhum Erdian Naslin bin Nazaruddin Yusuf, kemudian almarhum Antis Arista bin Cucu Rahmah, kemudian almarhum Yusa ya bin Prama Yuda. Semoga almarhumah yang disebutkan ditempatkan di tempatnya Allah yang terbaik, dijadikan maqbarahnya raudhah min riyadil jannah, tempat kembalinya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum sya'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, Bu, kita
Pak, lanjutin Bu ya. Itu bukan doa penutup Ibu, udah senang bayar rumah mukanya. Ada doa bayar Ustaz berarti kelar nih acara. Tahuan dari mukanya itu. Jemaah sekalian rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati yaitu sahibul bait kita, Bapak ya saya baca dulu ya. Bapak Dike Naslin dan Ibu Herti. Mana Bapak dan Ibunya ada? Yang mana ibunya? Yang bawah itu. Oh yang kacamata. Oh iya, Masya Allah. Kemudian bapaknya sibuk ya, masang tenda ya. Ya ada. Kemudian selanjutnya yang kami hormati yaitu ibu-ibu ustazah di lingkungan sini yang enggak saya sebutin satu persatu, namun enggak mengurangi rasa hormat saya. Semoga insya Allah barokah, amin. Kemudian yang saya hormati Menteri Perhubungan bagi saya yaitu Ibu Lilis. Kenapa Menteri Perhubungan? Karena dia yang hubungin. Ya, gitu dah pokoknya. Saya dihubungin sama beliau. Nah, jamaah sekalian, bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil. Bersalawat kepada Rasulullah dengan kita mengucapkan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Nah, saya mau ngaji Bu, enggak lama-lama, sebentar aja. Ibu yang pokoknya yang nengok ke sini baik, saya doain kagak pegel lehernya ya. Badannya ke sono, mukanya ke sini. Udah kayak orang nonton itu. Nah, ayo nih Bu ya, kita ngaji dah. Makanya kalau mau badannya ke sini, mukanya ke sini. Jangan pulang ngaji langsung minta diurut, jangan. Apalagi yang namanya udah 50 tahun kan badan kalau bergerak diem baik, kagak bergerak kan pegel ya Bu ya. Kaki udah urat asem ya Bu ya. Apa Bu? Oh, udah ganti. Masya Allah. Ayolah kita ngaji sebentar ya Bu ya. Ngomongin pernikahan. Kalau ngomongin pernikahan, kira-kira senang apa sedih Ibu? Saya mau tanya, Ibu senang apa sedih? Coba itu si Nengnya tanya, Utari. Neng, mana Neng? Neng, gua mau tanya Neng, lu kalau nikah senang apa sedih? Senang katanya Bu ya? Senang ya? Kenapa enggak dari dulu ya? Bu, nikah itu bahagia. Tetapi ada pernikahan yang kagak bahagia. Ada apa kagak Bu? Ada. Makanya saya mau sampaikan di sini caranya kita agar pernikahan itu bahagia. Neng Utari membina rumah tangga pengen bahagia. Neng Utari membina rumah tangga pengen seneng, nggak pengen hidupnya ngontrak petakan 3x3. Betul? Rumah bapaknya gede gak ngontrak. Tapi kira-kira kalau udah cinta mau nggak buat kita dikontrakan? Mau. Ya Allah, susah seneng. Tapi abongan ngontrak zaman sekarang, perumahan udah murah-murah, ngontrak kebangetan. Jauh. Saya cuma CBL jauh. CBL Bu sebulan cuma 1 juta rupiah kontrakan. Kontrakan rumah, kontrakan gopek lah, mendingan beli sendiri rumah. Tapi sayang Bu, ada bonusnya air setiap 6 bulan sekali. Bonus itu bonus ya. Orang-orang kekeringan, dia kebanyakan air. Alhamdulillah. Ente mah pernah banjir. Coba sono perumahan Citra Villa banjir, perumahan Regency banjir, perumahan Villa Mutiara banjir, perumahan Wanasari, Serang lagi. Rumah saya banjir. Bu, yang namanya pernikahan bahagia yang dikejar. Neng Utari pengen bahagia, saya pengen bahagia, ibu juga pengen bahagia. Ketika ngomongin pernikahan pengen bahagia, maka pernikahan itu harus dipersiapkan sebelum pernikahan itu terjadi. Pilih jodohnya, jodoh yang terbaik. Laki-laki memilih perempuan, wanita, istrinya, istri yang terbaik.
Kemudian perempuan memilih suami lelakinya, lelaki yang terbaik. Jangan kenalan di Facebook jadiin suami. Betul betul? Ada nggak yang cari suami di Facebook? Ada nggak? Mana orangnya? Cari suami di Facebook. Udah pindah. Oh, udah pindah. Wah, bahaya ini. Ada loyalisnya loh di sini, bahaya loh. Ntar katanya Ustaz tuh ngomongin lu loh. Kagak begitu. Saya kagak nyebut nama, kagak. Tapi saya mau katakan zaman sekarang karena zaman media sosial, banyak orang yang kagak memfilter untuk kebaikan dirinya. Padahal baik di medsos belum tentu pada kenyataannya. Betul? Cantik di medsos. Ulangin lagi ya. Woi, dengerin. Cantik di medsos, kenyataannya ganteng bu, masuk ganteng luar biasa. Pas lihat kenyataannya hitam bulu pendek. Masya Allah. Kira-kira kalau begitu nyesal apa kagak? Nyesal apa orang? Bu, makanya carilah calon suami yang soleh. Insya Allah nih Neng Utari pilihannya soleh. Insya Allah, amin. Neng Utari, woi Neng, astagfirullahaladzim. Neng, Ustadz nanya Neng, dapetinnya di Facebook, di IG, kamu dah, di keranjangku. Dapetinnya di mana Neng? Kakak kelas. Masya Allah bu, berarti dia berjodohnya di tempat yang baik, di sekolahnya. Insya Allah jadi keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Duitnya banyak, kaya bisa pergi ke Mekah. Oh bu, kita doain pergi ke Mekah. Mudah-mudahan nanti bulan madunya di Mekah sama di Madinah. Tapi daftar dulu Neng dari sekarang. Jadi kita doain Bu, ini anak muda jangan dikasih berita yang jelek-jelek Bu pernikahan. Jangan dikasih berita yang jelek. Bahagia Neng, pernikahan mah enak banget. Belum tahu dalamnya. Dibilangin belum tahu dalamnya. Pernikahan tuh enak. Ya Allah, coba itu ada lagunya apa Bu? Nah, dia mah jatuhin gua mulu. Agak resep gua mah. Kan gua mau nyanyi, dia malah bilang, ya, kan hati gua jadi down. Masya Allah. Bu, kalau ngaji jangan serius Bu. Puyang udah di rumah puyang Bu kita. Ya Bu ya. Nggak ketawa. Nggak ketawa jadi kancok masih SBA. Itu Bu, ada nasihat buat kita yang pengantin baru apa? Duhai senangnya pengantin baru, ini kalau ada keyboardnya enak, tereng gitu. Yang adanya malam pertama masih malu-malu, malu-malu tuh bentar malam pertama itu. Ibu malam pertama malu-malu apa gas langsung Bu? Kalau ada yang ngomong ngapain malu-malu, saya muda niat. Malam kedua, oh ragu-ragu. Ragu-ragu boy ya Allah. Malam ketiga, coba matiin lampu. Malam keempat, tidak boleh tahu. Belah dua gini. Pikirannya udah ke situ aja. Ya Allah, jamaah sekalian. Tuh, pernikahan itu bahagia. Betul apa betul? Bahagia.
Ya, jadi jangan mikirin pernikahan itu nanti uang belanja habis kita makan apa, nanti pakaian siapa yang cuci, siapa yang gosok, rumah kotor siapa yang nyuci, siapa yang apa. Jangan pikirin, enak pernikahan mah, Neng, enak. Neng, nggak ada laundry itu Neng katanya Neng no. Kalau pakaiannya kotor banyak laundry terbuka di mana-mana, kasih tukang laundry. Cuma masalahnya duit. Udah tenang aja Neng. Pokoknya laki lo kaya aman semuanya. Kalau laki lo susah ya begitu dah. Saya mau sampai jamaah. Ini ngomongin sebelum pernikahan. Maka hukum pernikahan itu terbagi menjadi 5. Berapa? Orang nikah itu bukan hukumnya sunnah doang, ada sebabnya. Mengapa kemudian hukumnya berbeda? Sebabnya beda-beda. Ini laki mau nikah, dia orang kaya, dia udah punya pasangan, tapi dia bisa menjaga syahwatnya, hukumnya jadi sunnah. Apa hukumnya? Sunnah. Ini ada laki, orang susah, tapi pengen ngebet nikah, hukumnya bukan sunnah, tapi makruh. Apa hukumnya? Lagi mana mau kagak makruh, dia nggak punya duit pengen nikah, anak orang dikasih makan apa? Dedak anak orang. Tahu dedak ibu? Apa dedak bu? Lah kan begitu. Makanya kalau ada anak bujang pengen nikahin anak kita ditanya, lu punya gawean apa? Betul betul. Lu punya kerjaan apa? Betul betul. Anak gua kasih makan, gua kasih pan, gua kasih pakaian, masa lu bikin susah? Kagak bawalan, gua kasih anak gua malu. Betul betul. Iya kak gitu. Soalnya agama kayaknya nggak ngomong gitu ya. Agama itu memerintahkan kita 4 perkara. Tunkahul mar'ah li arba'atin atau li arba'in. Nikahin perempuan, nikahin laki-laki dengan 4 perkara. Yang pertama apa bu? Li maliha, karena hartanya. Yang kedua li jamaliha, karena cantik atau gantengnya. Yang ketiga li hasabiha atau li nasabiha, karena keturunannya. Ada berapa bu? Tapi kata Rasul, ketika 3 ini kagak dapetin, yang ada cuma atuh apa? Agamanya. Maka agamanya yang dipilih. Kaya kagak, ganteng kagak, bukan keturunan baik-baik, bukan bu, dia orang biasa saja, tapi agamanya. Rajin ke masjid bu, dia ajan di masjid Al-Qudwah. Kalau subuh kalau nggak ada yang ajan, nggak ada yang ke masjid, itu orang bu, itu orang begitu, laki-laki yang begitu. Pilih bu jadi menantu ibu, meskipun susah, meskipun jelek, meskipun bukan orang-orang terpandang, terima bu sebagai laki anak ibu. Terima apa enggak? Kan kata Nabi, fasfar bidzatid, pilihlah yang agamanya benar, pilihlah yang agamanya baik. Kaya kagak jaminan kaya, kalau dia kaya tapi maksiat sama Allah, buat apa? Di dunia bahagia, di akhirat belum tentu. Betul. Saya aja dulu nggak begini. Saya dulu gaji saya cuma 300.000 jamaah. Percaya banget sama gue ngomong gue. Lagian orang saya mengalami sendiri Masih gak percaya. Pakai masa-masa. kecuali ente khobarnya beritanya dari orang lain. Saya yang alamin. Orang percaya juga nih bini. Ini kata laki ini kalau berantem sama dia nih, Neng, gua nggak punya duit sama pisah. Gak percaya gue sama lu. Begitu, laki nggak punya duit, nggak punya duit, tapi kalau perempuan bilangnya, Neng punya duit. Enggak, padahal gue pertama. Tuh perempuan tuh. Bener gak bu? Tuh bu. Apa bu? Tuh bu. Jadi kalau misalkan kita pilihnya agamanya, maka kata Rasul itulah yang terbaik. Tapi lebih bagus lagi dia kaya, dia ganteng, dia keturunan baik-baik, dia agamanya bagus. Itulah bu, pilih yang begitu. Insya Allah itulah pilihan Neng Utari yang bernama Mahesa. Dia kaya, dia ganteng. Coba Neng Utari ganteng apa kagak calon lakinya Neng? Neng ganteng apa kagak? Wih, jempolnya 4 pun dinaikin semua. Ganteng ya Neng ya? Ganteng, Masya Allah. Udah soleh ganteng, udah Neng terima Neng apa adanya Neng ya. Besok jangan pakai palang pintu, langsung terima aja.
Jamaah sekalian rahimahullah. Bu, hukum nikah yang ketiga. Tadi yang pertama apa, Bu? Sun. Yang kedua, Mas. Yang ketiga ini hukumnya wajib. Dia kaya, Ustaz. Iya, kaya dia. Laki-laki itu kaya. Tapi Ustaz tiap malam dia datang ke Cibitung depan pasar induk Cibitung, tenda biru, Ustaz. Saya ceramah Bu, bukan tahu-tahu baik. Tahu-tahu baik. Dia kaya, Ustaz, tapi dia datang tiap malam ke tenda biru, Ustaz. Hukumnya apa? Kalau dia kaya, kalau dia mampu menafkahi calon istrinya nanti, dia menafkahi anak-anaknya nanti, maka dia mampu dan hukumnya dia wajib menikah. Apa hukumnya? Wajib menikah. Apalagi kemudian apa? Tadi air minum udah, apalagi sekarang? Ya. Oh bocah, ya. Masuk nih, masuk. Bocil ngomong nikah lagi. Apa, Bu? Oh, terang ya, Bu ya. Berarti mengatakan saya gelap berarti, Bu ya. Memang begini, Bu, takdir dari Allah, kata Allah. Itu kan sekarang yang lagi ramai itu, Bu, bolu ketan hitam, Bu ya. MBG Mas Bahlil. Kurang seru, kurang 1, 2, 3. MBG Mas Bahlil. Buah apa yang paling manis? Masya Allah, hitam-hitam tapi keren ya. Apa itu, Bu? Bunyi, oke. Halo. Nah, oke. Ya, setan marah sama saya, Bu. Jamaah sekalian rahimahullah, kalau hukumnya udah 3, 2 lagi. Apa Ustaz 2 lagi? Yang keempatnya yaitu adalah haram. Apa hukumnya? Haram itu kapan? Saat bagaimana kondisinya? Saat calon suami itu menikahi seorang perempuan, tujuannya bukan kebaikan, tapi tujuannya untuk keburukan si perempuannya. Misalkan dia menikahi perempuan, tapi untuk menyakiti keluarga dan si perempuannya. Kira-kira di sinetron ada nggak cerita yang begitu? Enggak. Ada butuh sinetron di RCTI setiap malam tuh, jam 7 malam, judulnya Terikat Janji, Bu. Yang pemerannya di situ ada si Davina, pasangannya sama si Sena, Bu. Pada Arya Seloka, Bu. Pada episode yang ke-31, Ibu, itu pada menitnya ke-30 ya, Bu ya. Dia jatuh, Bu, tuh si Davina jatuh dari pohon, Ibu, ditolong sama si Sena hatinya berdebar-debar, Ibu. Allah. Kata ibu-ibu di dalam, Ustaz nonton. Lah iyalah, emangnya Ustaz malaikat ya, Bu ya. Ustaz juga manusia, punya hati, punya rasa, jangan samakan. Tuh, Bu, jamaah sekalian. Makanya saya sampaikan jamaah, kalau yang haram itu nggak boleh menikah, berarti kalau dia menikah dosa hukumnya. Datuk Maringgi nikah sama Siti Nurbaya itu haram hukumnya. Tapi itu terjadi dalam budaya yang kita sekarang ini. Orang kaya nikahin wanita yang miskin dengan membayar hutang, itu menyakiti perasaan wanitanya. Betul apa betul? Tapi kalau perempuan dulu nggak mau, Bu, begitu. Kalau perempuan sekarang, Ustaz, mau tua, mau muda, mau jelek, mau apa, yang penting banyak. Itu. Makanya beda perempuan dulu sama perempuan. Kalau perempuan sekarang mah nggak apa-apa jelek, yang penting di rumah dia banyak. Nggak apa-apa pergi seminggu, yang penting ninggalin banyak. Gak apa-apa dia pacaran sama siapapun, yang penting dia bagi banyak. Begitu yang perempuan sekarang, makanya laki kurang berharga, lebih berharga. Iya, emang begitu. Mau gimana? Ini saya ikut datang ke sini ngapain? Untuk
Astagfirullah. Kagak lah. Orang saya ceramah untuk duit, ya Allah. Parah banget ini. Ini boleh perlu jamaah, perlu dikoreksi boleh sini. Masya Allah, dakwah karena duit sih, Masya Allah. Kalau dakwah karena duit, Islam gak akan sampai ke Indonesia. Jamaah wali songo datang ke sini gak ditransportin sama jamaahnya, enggak. Itu yang namanya habaib datang ke Indonesia gak ditransportin, gak dia datang sendiri, berangkat sendiri, pulang sendiri, dia ke sini. Nyampe Indonesia diusir sama orang-orang yang gak senang sama habaib. Makanya saya katakan jangan kita mengusir orang baik. Kalau mengusir orang baik, musuhnya bukan orang, tapi musuhnya yang menciptakan orang. Siapa? Siapa? Musuh Ustaz berarti menyebarkan agamanya Allah. Berarti kalau musuh Ustaz berarti memusuhi. Enggak boleh Ustaz dimusuhi, enggak boleh. Dengerin. Ini ngomong berarti Ustaznya diduit sini. Itu sentimen banget Ustaz. Ya mas sekalian rahimahullah. Bu, tuh Bu. Ada berapa hukum nikah udah Bu? Udah 4. Satu lagi, mubah. Mubah itu kondisinya kagak ngapa-ngapa. Dia bisa nikah, dia bisa juga tidak menikah. Makanya ada seorang sufi yang sampai akhir kehidupannya dia tidak menikah sama sekali. Siapa? Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau seorang wanita sufi dan dia tidak mau dilamar oleh seorang raja atau pangeran datang kepadanya. Ketika suatu hari ditanya, wahai Rabi'ah, aku mau menikah denganmu. Maka kata Rabi'ah, aku khawatir ketika aku menikah denganmu, kecintaanku akan berkurang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cintaku terbagi kepada engkau, wahai sang pangeran. Bu, makanya kalau ada perawan yang kagak nikah-nikah, jangan diusilin. Dengerin. Ini kadang-kadang anak tetangga udah 40 tahun diusilin belum tetangganya. Ada nggak yang begitu? Nggak boleh diusilin, nggak boleh, itu pilihan hidup orang, biarin aja. Dengerin, woi. Kalau yang nggak nikah-nikah biarin aja ke bapak, itu pilihan hidup dia. Setuju apa kagak nih? Setuju apa kagak? Tapi jangan diaprokin sama ustaz, tapi jadiin sama ustaz jangan. Ustaz yang ono bukan gua. Ini masalah insya Allah ya. Oke, saya mau Bu, ustaz nih. Saya satu-satunya ustaz yang nggak mau salaman sama jamaah Bu. Dengerin. Woi, ada ustadz yang lain mau nggak salaman sama ibu-ibu? Mau nggak? Ada nggak? Ada. Tapi Ustadz Samit insya Allah nggak pernah mau salaman sama jamaah ibu-ibu yang jelek. Bener, insya Allah. Nggak juga. Kalau Allah katakan kullil mu'minina yaghudduna min absarihim, orang-orang yang beriman, tundukkanlah pandanganmu. Kalau kita tundukkan pandangan saya diperintahkan oleh Allah, ngapain kita bersentuhan sama yang bukan muhrimnya? Betul apa betul? Kecuali udah halal. Dengerin tuh, woi. Neng tarik kecuali udah halal. Neng udah pegangan belum kemarin sama udah. Jangan bilang dia. Ya Allah. Tuh jamaah sekalian, saya mau kasih informasi kepada Neng Utari khususnya, ini resep kita menggapai bahagia dalam pernikahan. Yang pertama tadi cari suami yang baik itu di tempat-tempat yang baik. Caranya tadi sudah dikasih tahu sama Nabi. Nah sekarang menurut saya cara yang pertama adalah pernikahan itu harus dilandasi dengan lillahi ta'ala. Niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Jamaah sekalian, ini udah jam segini, ibu-ibu udah tengok. Ustaz lama banget ya. Nih Bu, karena Allah Ta'ala. Orang yang menikah karena Allah Subhanahu wa ta'ala itulah Nabi Muhammad dengan Khadijatul Kubra. Orang yang menikah karena Allah Subhanahu wa ta'ala itulah Sayyiduna Ali dengan Fatimah Zahra. Orang yang menikah karena Allah Subhanahu wa ta'ala itulah Nabi Allah Ibrahim dengan 2 istrinya yang salehah semuanya. Orang yang menikah karena Allah Subhanahu wa ta'ala inilah Neng Utari dengan Mahe. Insya saya tanya, Neng nikahnya karena Allah apa karena ganteng, karena kaya Neng? Karena Allah apa karena apa Neng? Masya Allah. Kita doain insya Allah keluarganya dia langgeng sampai nanti maut memisahkannya. Amin.
Karena pernikahan itu pun dipisahkan yang bagus itu dengan kehidupan, bukan dengan perceraian. Karena perceraian itu sesuatu yang dibenci oleh Allah meskipun dibolehkan oleh kita semuanya. Na'udzubillahi min. Jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya kalau kita ngomongin karena Allah, kita pun dinasihatin. Ibu boleh ya bantu saya juga. Nasihatin kita, nasihatin diri saya, nasihatin neng yang akan menikah itu. Kita harus menikah mencintai karena Allah. Siap ya Bu ya? Siap Bu ya? Ibu bilang karena Allah doang Bu ya. Cintai aku karena Allah. Nggak fokus nih semuanya nih. Tuh band tabok bisa dimainin nggak band tabok? Hah? Udah sore. Siapa suruh ngundangnya sore? Orang ngundang masih siang. Emang ngajarnya sore. Ayo Bu bareng-bareng. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah. Gimana pakai ke situ? Bisa nggak? Ayo cepat main dulu terus saya masuk belakangan. Saya 1, 2, 3. Rempel. Cintai aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari, kau jadikan saksi cinta, hanya Allah sang Maha Cinta. Cintai aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Udah Bu, dulu capek saya nyoba. Bulan tuh banget bulannya. Udah kayak orang mau ngambil gaji. Dan cedok tangan bulannya. Kalau mah pelan-pelan Bu bulannya. Dang hitam. Dandang hitam. Dandang hitam. Nah kan emang kosnya bunyinya begitu. Coba deh Bu buka lagi Bu. Dandang hitam. Begitu. Nah jamaah sekalian rahimakumullah Bu. Jadi cinta kita karena Allah, nikah kita karena Allah. Orang yang karena Allah, Allah katakan di dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang tadi dibacakan oleh qari'ah kita. Kata Allah begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena suara saya yang sebentar apa speakernya sih sebenarnya? Dua-duanya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kata Allah, jawab sekalian, perhatikan. Allah itu mengatakan, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku ciptakan kalian dari jenismu, dari jenis kalian sendiri, berpasang-pasangan. Jadi ada laki-laki, ada perempuan. Semuanya berpasangan, namanya pernikahan, berpasangan laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki itu pernikahan apa bukan? Kalau perempuan sama perempuan itu pernikahan apa bukan? Pernikahan tujuannya apa? Zuriyah, keturunan. Lah kalau perempuan sama perempuan bisa hamil apa kagak? Kalau laki-laki sama laki-laki adu anggar bisa hamil apa kagak?
Agak. Makanya orang zaman sekarang pada PA. Pada apa, Bu? Kurang kencang pada apa, Bu? Katakan kepada orang yang homo dan lesbi PA. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Itu penyakit Bu itu. Tapi ada yang belain Bu di Indonesia. Ada nggak yang belain Bu? Itu yang belain namanya orang PA. Nah emang begitu. Makanya saya katakan mohon maaf orang-orang yang ngebelain itu namanya orang PA. Ini ingat saya ya. Jamaah sekalian rahimahullah. Oh, tuh. Yang pertama kita udah karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang yang karena Allah ada ujiannya, Bu. Ada ujian. Bu. Laki muji kita. Kita mau udah bangun dari sebelum subuh, laki masih molor bayi di kasurnya. Ada nggak laki yang begini, Bu? Ada. Yang paling kenceng bagian laki dia. Itu Bu, laki lagi tidur. Bini nyuci Bu di kamar mandi. Bini nyuci di kamar mandi, bini kesel Bu. Sambil ngomel dia nyanyi Bu. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Nggak bisa deh. Mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain. Masya Allah. Jadi aku harus kencang apa ya kencang. Jadi aku harus asik. Masa sih aku diam saja, atau memang kau tunggu jatuh ke tanah. Itu Isdahlia waktu video klipnya dia langsung jatuh guprak aja. Yang nyanyi kan Isdahlia itu Bu. Apa Bu? Apa? Sekarang Palapa. Iya Palapa pakai ketat-ketat banget. Emang gak usah kalau angkat zaman sekarang pakaiannya pada gak sopan. Mendingan Roma Irama tuh, Isdahlia, yuk ya. Bu, karena bininya nyanyi, lakinya bangun. Kita dulu. Lakinya bangun Bu, lakinya begitu langsung bangun sadar, kesel lakinya Bu. Dia ngomong begini. Jatuh bangun aku mengejarmu, namun dirimu tak mau mengerti. Ku bawakan segenggam emas, namun kau meminta diriku membawakan bulan. Sudah tahu luka di dalam sengaja kau siram dengan air garam. Percuma saja berlayar kalau kau takut percuma saja bercinta kalau kau takut sengsara. Makanya kalau cuma nyuci jangan rewel. Ini mah cuma nyuci banyak segunung. Laki apa yang dicemberutin, laki apa yang disindir-sindir. Ada nggak bini yang begitu? Bu, lakinya bangun, emaknya berantem tuh sama bapaknya, anaknya pulang. Kata ibu, bisa nyanyi lagi. Anaknya kebetulan fans Roma Irama. Hayo, hayo, bersatu padu, hayo, dan seirama, hayo, rapatkan barisan. Gitu Bu. Aduh, ini ngaji apa Bu? Ngaji udah sore begini adanya ya Bu ya. Nah Bu tuh, udah berapa Bu? 1 baru ya. Yang kedua Ibu, kalau kita pengen bahagia apa sunnah Rasul dijalanin. Orang rumah tangga kadang-kadang sunnah Rasulnya ditinggalin. Bagaimana dia mengatur rumah tangga kagak ngikutin Nabi, tapi ngikutin hawa nafsu. Betul apa betul? Bagaimana kagak hawa nafsu, pakaiannya aurat dibuka banget, pakai jilbab pas ngaji doang, pas nggak pakai jilbab, apalagi pas aerobik pakainya ketat luar biasa. Ada nggak ibu yang begitu? Itu kagak ngikutin Nabi. Dengerin. Sekarang gue mau ngapain nih, ntar pas senam pagi nih, nggak tahu gue kayak apa dia nih.
Saya bilangin begitu emang. Saya kalau ngaji di masjid sebelah sana, no. Ya Allah bu, habis pulang ngaji saya lihat ibu pada senam. Ya Allah, kata saya diliatin. Dosa. Tuh bu, ingetin sunnah Nabi. Hei, malam pertama sunnah Nabi, Neng. Neng, dengerin Neng, malam pertama Neng sunnah Nabi, Neng. Neng. Laki lu nanti pas malam pertama lu minta didoain sama laki lu ya, Neng. Ya doa, jangan to the point gas, jangan. To the point bye, jangan. Doain. Doanya bagaimana? Neng, ikutin Neng, laki lu suruh ngapalin. Allahumma barik li fiha wa barik laha fi. Apa Neng doanya? 1 2 3. Ilah. Pengantin lama pakai ikutin lagi. Pengantin lama udah gak akan dipakai. Udah langsung bapak lo mau nggak? Gue dicapai dia, lo mau ayo cepetan. Yang ketawa pas banget tuh dia. Ya Allah, tuh Neng doain dulu. Itu bagaimana caranya? Ubun-ubun lo dipegang sama laki lo Neng, dipegang. Jangan pegang yang lain tuh, ubun-ubun dulu. Ketawa dalam ketawa dia. Emang begitu sunahnya. Itu siapa yang ngajarin Nabi kepada siapa? Sayyidina Ali dengan Fatimah. Sayyidina Ali nikahin Fatimah caranya begitu kata Nabi, begitu. Ini kayaknya udah kodol satu dah, baru deh. Baru ke 2 tuh. Emang siapa suruh sih ngadain ini? Udah begitu adanya udah ya, jangan banyak-banyak naik udah. Baru situ udah ya. Nanti kita lanjutin di episode yang berikutnya. Oke, udah begitu ya udah. Ini sampaikan, semoga. Udah maghrib udah habis semua. Ini saya sampaikan mudah-mudahan pertemuan kita diberikan manfaat. Ini baru 2, yang pertama darinya karena Allah, yang kedua ikutin sunnah Nabi. Makanya orang yang melaksanakan sunnah Nabi insya Allah bahagia. Apa? Bagaimana caranya? Semua yang dalam hadis-hadis Nabi tentang pernikahan dibaca, diamalkan. Ya. Dan saya sampaikan terima kasih. Saya tutup dengan doa Al-Fatihah. اللهم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم يا ميسر يسر ويا مدبر دبر ويا مسير سير علينا كل عصر بجاه البشير النذير اللهم ارزقني وارزقنا عزا وشرفا واجعلني واجعل لنا مؤمنا صالحا مشهورا محبوبا عندك وعند الناس جميعا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واصحابها ان تيسر لنا امورنا ان تيسر لنا ارزاقنا ان تيسر لنا كل حاجاتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك رزقا حلالا طيبا كثيرا بلا كد واستجب دعاءنا بلا رد اللهم انا نعوذ بك من الفقر والدين وقهر الاعداء برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian terima kasih yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Bu, orang kemarin pada simbol angkat tangan Bu ya kepada Baitullah pada hari Rasul. Kita angkat tangan Bu ya 1 2 3. Labbaik Allahumma labbaik 1 2 3. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Tangannya goyang-goyang Bu, ucapkan DADAH 1 2 3. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.